Aku bilang gini, pada kemana semua? Ini kan masih siang nih. Nggak ada yang satu pun nggak ada. Ya udah aku santai-santai aja kan. Aku makan gitu kan segala macam. Ternyata mereka pulang Jumatan. Nggak ada yang bangunin aku gitu kan ya. Terus aku bilang, kenapa aku nggak dibangunin? Dia bilang, kami kesian sama kamu. Nah ini hukumnya nggak boleh. Sebenarnya dia harus bangunin kita. Karena kalau dia sayang, dia justru mau bangunin kita sebenarnya. Nah itu maksudnya. Kalau dia mikirin akhirat kita, dia pasti bangunin. Betul. Sholat. Betul, walaupun susah bangunin, tapi nggak apa-apa, bangunin aja. Jadi kalau misalnya kita punya ayah misalnya, ayah kita kerja keras iya. Tapi ketika misalnya memang ini sudah waktunya, kita bangunin, itulah rasa sayang kita terhadap dia. Kalau, ini lagi nih Pak Ustadz nih ya, mumpung kan aku pengen kayak Pak Ustadz juga ya gitu ya. Sholat nih, alarm sampai 4. Oke. Alarm sampai 4. Tapi nggak bangun-bangun. Nggak bangun-bangun. Kita udah bangun nih gara-gara alarm itu. Iya. Ya kan kita kebangun gara-gara alarm. Tapi sebenarnya tanpa satu alarm kita cukup. Betul. Tapi ini 4 nggak bangun-bangun. Kita udah selesai sholat, lu nggak wudu-wudu. Jadi lelahan dia. Betul. Tapi kan kita nih yang baru, jadi kita ngelihatnya gini. Lah kan lu yang udah lama Islam. Kok bagi lu santai aja? Kok lu santai banget? Kenapa gue jadi heboh banget? Betul, itulah kenikmatan orang yang baru. Karena orang yang baru masuk Islam itu memang lebih hati-hati. Dan itu adalah memang bagus untuk pembelajaran. Itu yang kenapa orang tanya, kenapa mualaf belajar lebih banyak daripada orang-orang yang sudah lama Islam. Karena orang sudah lama Islam, mereka taken for granted, mereka biasa. Nah perasaan biasa ini yang berbahaya. Nah karena perasaan biasa dalam keburukan itu akhirnya dia merasa tidak ada problem, nggak ada masalah. Nah sebenarnya memang seharusnya sih tidak seperti itu. Kalau aku juga sama, aku masih alarmku masih 2-3 alarm sebenarnya. Walaupun aku kadang-kadang bangun sebelum alarm. Bahkan karena jam biologis kan circle-nya kan sudah terbentuk ya. Nah tapi kalau sudah seperti itu ya tetap harus kita bangunin. Anak-anak juga sama, kita latih. Anakku itu aku punya video anakku ketika Ramadan. Itu dia nyeret dirinya sendiri, literally nyeret dirinya sendiri di tangga. Sampai terus kemudian ngomel. Tapi sekarang dia udah bisa tuh. Yang namanya manusia memang perlu pembiasaan aja sih. Iya kan, itu makanya saya juga bilang gitu ya kan. Terus dia nggak, jadi kayak takut ya Allah ini jadi gimana nih dosanya siapa ini? Nggak usah mikirin dosa deh. Betul, kalau ya misalnya, kan? Betul itu bagus banget. Jangan mikirin dosa dulu, karena mikirin dosa dan khawatir karena berlaku karena kita khawatir dosa itu kadang-kadang menyebabkan kita justru nggak fokus pada apa yang pengen kita raih. Nah, itu adalah pahala. Jadi ya udah kita fokus aja bangunin sebisa kita, semampu kita. Kalau memang dia masih tetap kayak zombie gitu, ya udah tetap kita bangunin sampai dia akhirnya bangun walaupun sudah terang gitu kan. Tetap kita bangunin. Ya, sebenarnya batas sholat subuh sampai jam berapa? Batas sholat subuh sebangunnya. Karena Rasulullah juga pernah telat sholat subuh. Jadi ceritanya ketika perang Khandaq, selesai perang Khandaq, Rasulullah terus kemudian mengepung Bani Quraidah setelah dalam kelelahan yang sangat luar biasa. Ya jangan bayangkan kelelahan kita dengan kelelahan Rasulullah ya. Rasulullah benar-benar lelah setelah 2 pekan non-stop untuk ngepung satu tempat. Setelah itu Rasul terus kemudian dalam keadaan pulang ke kota Madinah, Rasul bilang kepada para sahabat, "Oke, kita sudah di sini udah malam nih. Kita bermalam di sini dulu. Siapa yang mau jagain kita sholat subuh?" Akhirnya Bilal itu terus kemudian bilang, "Saya aja ya Rasulullah." Bilal jagain tuh, mereka tidur semua tuh karena sudah lewat tengah malam. Bilal jagainnya dengan cara nyender di punggung unta. Kita udah tahu selanjutnya terjadi seperti apa. Rasul terbangun karena sinar matahari sudah terik di pipinya. Maka setelah Rasul terus kemudian terbangun, langsung Rasul bangunin semua orang, jalan menuju tempat air, lalu wudhu, lalu sholat. Kemudian menjelaskan pada para sahabat, ketika kalian dalam keadaan seperti ini, maka bangun, wudhu, sholat. Jadi tidak ada batasnya. Jadi kadang-kadang orang Indonesia banyak yang salah paham. Udah telat berarti gak usah sholat. Bukan, bangun langsung sholat, jam berapapun. Yang penting pertama ya. Gak betul. Kalau udah matahari terbit nggak boleh. Nah itulah makanya kadang-kadang diakalin sama orang muslim tuh. Apalagi kalau mereka lagi di hotel, tutup gorden biar masih gelap. Kayaknya ada yang pernah nih kayaknya. Jadi tutup gorden biar masih gelap gitu kan ya. Biar rasanya. Tapi tetap itu harus langsung sholat. Namanya adalah sholat karena kita sudah sadar. Kan kalau kita tidur kan dia mati kan. Gitu. Nah makanya ada resepnya. Kata Rasul itu orang yang nggak bangun-bangun itu telinganya dikencingin sama setan. Iya. Dan diikat oleh simpulnya oleh setan kata Rasulullah. Nah maka kuncinya itu adalah pada sebelum tidur. Sebelum tidur pertama Rasul membiasakan tidur ba'da isya.
Jadi jam 8, jam setengah 9, jam 9. Nah kalau orang sudah tidur jam segitu, mustahil rata-rata orang tidur sampai jam 6. Pasti jam 3 bangun tuh. Minimal mau pergi ke WC. Iya. Nah itu pertama. Yang kedua berdoa sebelum tidur. Dan bilang doa sama Allah. Ya Allah aku pengen besok bangun subuh. Insya Allah bangun. Insya Allah bangun. Iya benar tuh ya. Ini benar-benar. Makanya ini kita pertanyaan banyak yang saya nggak tanya nih Pak Ustadz nih. Saya pengen gak apa-apa, nanya explore aja. Yang natural kita yang baru kan. Iya. Iya kan. Makanya kadang-kadang nih gini nih. Ada bisa orang ya. Dia dapat bacaan doa nih. Ya. Membukakan pintu rezeki. Ya. Dia bisa dapat tuh. Iya. Kita rombongan kecil. Iya. Bisa dia nggak kasih kita itu bacaannya. Tapi dia baca sendiri itu. Supaya dapat rezeki sendiri ya. Nah itu tuh. Oke. Ya. Itu kan karena kita yang baru kan jadi kan kita sebenarnya gini apa dapat kiriman apa di grup kan kita nggak ada di grup WhatsApp rombongan gitu ya. Dia bisa dapat. Tapi dia kagak ngasih tuh. Sementara dia kita tunjuk untuk lu bantuin gue di sana, sini gitu loh misalnya nih. Ini misalnya Ustadz ya. Dia nggak ada dia kasih tahu tuh. Nah yang ngasih tahu kita malah yang nggak kita kira-kira. Nah itu rezeki tuh namanya tuh. Nah ya Allah tuh kan. Nah rezeki itu sering diartikan orang adalah sebagai sesuatu yang kayak sesederhana harta, itu rezeki. Atau kemudian kayak koneksi, itu rezeki. Padahal rezeki adalah lebih daripada itu. Rezeki itu adalah sesuatu yang kita nikmati yang datang daripada Allah. Ada yang menarik ketika orang bahas tentang rezeki misalnya. Contoh ada orang yang sakit, masuk rumah sakit. Cuma diinfus doang sama dikasih oksigen. Itu dihitung biaya oksigennya. Satu hari bisa 30 juta. Lalu kemudian ketika dia keluar dia dikasih apa namanya tagihan. Dia nangis. Tagihannya 30 juta. Lalu kemudian dikatain sama dokter, udah jangan nangis kalau kamu nggak bisa nanti coba kami bantu untuk ini. Dia bilang aku bukan nangis karena bayarannya, aku punya duit dia bilang. Aku nangis karena aku bayangin sehari aja aku perlu oksigen itu 30 juta dan Allah ngasih aku selama ini dan berapa utangku sama Allah. Dia bilang berarti kan rezeki kan ya? Artinya rezeki. Apalagi rezeki, teman itu rezeki. Dan kadang-kadang kalau Allah senang sama orang rezekinya dari jalan yang tidak diduga-duga itu tadi tuh. Min haitsu la yahtasib. Itu yang dikasih oleh Allah pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Dan mungkin punya rezeki juga punya teman kocak kayak tadi tuh. Itu rezeki juga. Karena Rasulullah juga punya teman kocak tuh. Nah, ada namanya teman Rasulullah namanya Nuaiman, sahabat Rasulullah. Itu kocak tuh. Dan mungkin yang Mas Ruben rasakan itu belum seberapanya korbannya Nuaiman ini. Nuaiman ini pernah ngejual temannya sendiri. Ya jadi kan zaman dulu kan masih ada perbudakan gitu kan. Jadi Nuaiman ini bilangin nih sama orang, kamu mau beli budak saya nggak? Budak saya mana? Itu tuh orang itu budak saya tuh. Ditunjuk satu temennya ditunjuk. Terus kemudian terus dia bilang, tapi nanti pas kamu sudah beli dia pasti akan denying kalau dia adalah budak. Nah kalau dia denying, bodo amat kamu bawa aja dia. Jadi dijual temennya, dapat duit dia, lalu kemudian temennya tuh dibawa sama orang. Saya bukan budak. Saya udah tahu kamu bakal ngomong kayak gitu, dibawa. Tapi akhirnya Rasul ketemu sama dia, Rasul bilang tebus lagi tuh temenmu, dibalikin duitnya, lalu kemudian sahabatnya ngomel-ngomel lah sama dia. Tapi Rasulullah saking jenakanya Nuaiman ini kemana-mana cerita tentang itu. Tahu nggak ada orang yang jual temennya sendiri. Jadi itu adalah temennya yang jenaka kocak tadi. Nah mungkin rezekinya Mas Ruben dapat temen yang kocak tadi itu. Iya, Masya Allah benar-benar ya. Itu mungkin kan itu dibisnisin kali ya. Dibisnisin. Tapi belum pernah dijual kan ya? Apa? Belum pernah dijual ya? Saya belum cek WhatsApp-nya dia sih. saya mesti ngecek dulu. Nah, kalau belum dijual, jual dulu aja dia dulu. Nah, itu saya udah masaring kemana-mana gak ada yang mau. Tapi Pak Ustadz, pertama kali jadi mualaf surat yang pertama kali Pak Ustadz hafal itu apa? Surat yang pertama Al-Fatihah, jelas. Iya ya. Al-Fatihah, aku masuk Islam hari Kamis, besoknya harus langsung sholat Jumat. Lalu aku tanya, gimana caranya untuk ngafalin Al-Fatihah? Kan kita langsung dapat bahwa sholat harus pakai Al-Fatihah. Kalau nggak Al-Fatihah maka tidak sah. Tapi ada keringanan dong untuk mualaf kan itu kan ya. Akhirnya dibilang gak usah dihafal. Terus gimana caranya? Dia bilang datang aja sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Itu kan dikerasin bacaannya. Nah maka aku datang sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, 3 hari hafal Al-Fatihah. Ada yang pertama kali ku hafal tuh. Jadi dari sholat itu karena denger jadinya hafal. Betul, tapi kalau surat pertama yang paling berkesan itu surat Al-Baqarah.
Surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu